Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wololo habari. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai Zo Meteni. Zo Meteni ini adalah seorang pembunuh dan seorang kanibal yang bisa membawa orang sekitarnya pun menjadi kanibal, yaitu dengan cara memakan burger yang dagingnya terbuat dari manusia. Coba teman-teman bayangkan ya, bagaimana jika teman-teman sekalian memakan burger yang isinya daging manusia. Daging babi dan daging manusia itu dikombinasikan ya, dicampur menjadi isi dari hamburger ini. Rasa dari daging ini hampir mirip ya. Jadi ketika dicampurkan, para pelanggan mungkin merasakan bahwa ini adalah daging babi, padahal ternyata daging ini adalah kombinasi dari kedua daging tersebut, yaitu daging babi dan daging manusia. Daging manusia yang dikombinasikan dengan daging babi ini ternyata hasil dari manusia yang dibunuhnya oleh Zo Meteni tersebut. Nah, dia membunuh ini ada kisahnya ya. Jadi sebelum kita membahas kisahnya ini, kita intro dulu, oke? Intro. Oke, intro. Zo Meteni lahir pada tahun 1955. Dia terlahir dari seorang ibu dan bapak yang sudah menjadi pecandu minuman. Dia memiliki 6 bersaudara. Dan pada umur 6 tahun, ayah dari Zo Meteni ini telah meninggal. Dari selak beluknya ini ya, kita bisa mendefinisikan bagaimana si orang Zo Meteni ini ya. Karena paling banyak orang mengatakan bahwa buah tidak bakalan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Nah, kemudian ketika Zo Meteni menjelang dewasa, dia menjadi salah satu anggota militer Amerika Serikat. Menjelang beberapa tahun kemudian, ternyata Zo Meteni ini dipecat ya. Dia dipecat dari anggota militer Amerika Serikat. Bagaimana dengan keadaan orang yang dipecat ya? Jadi kayaknya stres ya. Contohnya untuk teman-teman yang sekarang ini dengan adanya pandemi ini mungkin banyak yang di PHK oleh perusahaan-perusahaan ya. Mungkin stres seperti itu. Jadi stres ya. Kemudian dia bekerja serabutan. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita. Tapi tidak tahu menikah atau tidak ya, karena dia katanya lady first. Dia mempunyai lady first. Dan juga seorang anak. Nah, pacarnya, kita sebut saja pacarnya ya. Pacarnya ini juga seorang pecandu minuman ya. Seorang pecandu minuman. Nah, kemudian Zo Meteni ini bekerja sebagai supir truk. Nah, waktu itu pada saat dia kembali ke rumahnya dari selepas bekerja, saat dia sampai di rumah, dia melihat bahwa rumahnya telah kosong. Istri dan anaknya atau pacar dan anaknya ini sudah tidak berada di rumah tersebut. Ternyata pacarnya itu telah pergi ke pinggiran kota, di mana pacarnya itu menjual dirinya untuk mendapatkan narkoba tersebut, karena pacarnya ini seorang pecandu narkoba ya. Dan anaknya pun dibawa di sebuah panti asuhan. Nah, dari situ awal mulanya Zo Meteni menjadi seorang pembunuh ya. Ketika Zo Meteni mencari pacarnya di pinggiran kota, dia menemui 2 orang yang berdiri di pinggiran kota tersebut ya. Kemudian dia menanyakan,
istrinya. Apakah mereka mengetahui istrinya? Namun dua orang tersebut mengatakan tidak mengetahuinya. Karena John Metheny bertanya sementara emosinya berkuar-kuar ya. Seperti pinggirannya ini terbakar seperti Super Saiyan ya. Jadi amarah dari John telah membara. Apalagi menurut informasi yang dia dapat bahwa selingkuhan pacarnya ini adalah seorang yang tunawisma. Nah, sedangkan pada saat itu dia menanyakan pacarnya ini kepada dua orang yang tunawisma juga. Jadi dia mengira mereka ini adalah selingkuhan pacarnya, maka dia membunuh dua orang ini dengan kapak. Kemudian dia mencari pacarnya ini dan menemukan dua orang PSK ini ya. Dua orang PSK. Kemudian dia menanyakan pacarnya tersebut. Lagi-lagi mereka tidak mengetahuinya ya. Dan saat itu juga karena dengan emosinya yang masih membara, dia membunuh dua orang PSK ini lagi ya. Nah, dengan tak sengaja ada seorang nelayan yang lewat pada saat dia membunuh itu ya. Tidak sengaja lewat ketika John Metheny itu membunuh dua orang PSK ini ya. Karena untuk menyembunyikan kelakuan dari John Metheny ini, dia membunuh lagi orang yang lewat ini ya, orang yang tak bersalah ini. Dan kemudian jasad mereka dibuang di laut ini ya. Dan mereka bertiga mayatnya ini dibuang di laut tersebut. Nah, kemudian John Metheny ditangkap karena mayat yang sebelumnya ini ya, yang dua orang sebelumnya itu ternyata dia tidak makamkan, hanya dibiarkan saja, dan ternyata dua orang itu tidak mati. Dua orang itu tidak meninggal ya, hanya sekarat. Jadi mereka melaporkan John Metheny ini. Dengan berselang waktu 1,5 tahun, John Metheny ini dibebaskan kembali ya, karena tidak ada bukti kuat bahwa dia yang telah melakukan pembunuhan tersebut atau melukai dua orang ini. Dan ketika dia bebas, dia kembali mencari pacarnya itu ya. Kayaknya dia telah dendam. Dia sangat dendam dengan pacarnya ini ya. Nah, kemudian dia mencari dan mendapatkan dua PSK lagi ya. Nah, dua PSK ini dipakai kemudian dibunuh. Dan daging dari kedua PSK ini dicincang-cincang dan dijadikan daging untuk hamburgernya. Nah, setelah membunuh dua orang ini dan dagingnya dicincang-cincang, dia membuat restoran khusus burger dan sandwich. Nah, dari situlah isi atau cerita dimulainya. Isi daging manusia yang dicampurkan dengan daging babi yang dijual di restorannya tersebut, yang artinya dia membuat orang di sekitarnya pun menjadi kanibal dengan cara menjual sandwich ini ya. Nah, menurut Joe, ketika daging habis, dia mencari gelandangan-gelandangan yang ada di jalan. Dan kemudian dia masih dendam ya dengan pacarnya ini yang telah meninggalkannya. Kemudian dia mencari lagi pacarnya tersebut. Nah, pada saat itu dia mendapatkan seorang PSK yang bernama Kimberly. Di situ Kimberly ditangkap, kemudian disiksa, kepalanya dibenturkan, ditempeleng, dipukul, dihantam, kepalanya dibenturkan di dinding. Nah, pada saat kepalanya Kimberly dibenturkan di dinding, dia mengira bahwa Kimberly telah pingsan
dan tidak bisa bangun lagi ya. Dan ternyata ketika Joe mengira bahwa Kimberly telah pingsan tersebut, ternyata Kimberly itu tidak sebenarnya pingsan. Dia hanya seperti lumpuh ya, pusing. Jadi dia tidak pingsan, hanya pusing dan sulit untuk bangun. Nah kemudian pada saat itu juga ketika Kimberly sadar, dia lari dan melapor di polisi setempat. Dan pada saat itu juga Joe Metheny ditangkap oleh pihak yang berwajib tersebut. Dan saat itu Joe mengaku bahwa dia telah membunuh 9 orang. Dan yang ke-10 ini ternyata gagal. Kimberly ini ternyata gagal, dia tidak bisa membunuhnya. Malahan menjadi bencana bagi dia bahwa saat itu dia ketangkap oleh pihak yang berwajib. Kemudian pada saat Joe Metheny menjadi tersangka dan divonis hukuman mati, namun kembali dia mendapatkan keringanan ya, bahwa dia hanya divonis seumur hidup dalam penjara. Dan pada tahun 2018 kemarin dia meninggal, dia telah wafat. Nah itulah kisah dari Joe Metheny sebagai seorang kanibal dan membawa orang sekitarnya pun menjadi kanibal ya. Itulah kisah dari Joe Metheny ya. Ada banyak kisah yang bisa kita ambil dari sini ya. Yang pertama itu adalah pecandu minuman dan narkoba. Itu hal yang kurang baik ya, yang bisa membawa dampak buruk terhadap kita, yang bisa membawa dampak buruk terhadap kehidupan kita. Jadi jangan pernah minum minuman keras ataupun kecanduan minuman tersebut serta narkoba ya, karena bisa berdampak buruk di kehidupan kita. Jadi mungkin sampai di situ dulu ya videonya. Jika ada salah kata tolong maafkan. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe support terus channel ini ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.